Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan semua materi Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Metroyadi SH MPD dan Bapak Zaid Ahmad Fauzi MPD. Nama saya Ani Yulianti dari kelas 1D dengan NIM 23101253200039. Saat ini saya berada di wilayah Universitas Lambung Mangkurat. Materi yang pertama yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Pancasila sendiri sebenarnya gabungan dari dua kata yaitu panca dan sila yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca mempunyai arti lima dan sila mempunyai arti dasar, prinsip atau asas. Dengan begitu Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada pada zaman Kutai, zaman Sriwijaya, zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit, zaman penjajahan Majapahit, dan zaman penjajahan kebangkitan nasional. Pada abad 20, di panggung politik internasional terjadi pergolakan kebangkitan dunia timur. Beberapa di antaranya adalah Republik Filipina 1898, dipelopori oleh Jos Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, gerakan Sun Yat-sen dengan Republik Cina tahun 1911, Partai Kongres di India Kebangkitan Nasional 1908 dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomo. Nilai Pancasila yaitu nilai musyawarah, nilai keadilan sosial, dan nilai persatuan. Materi yang kedua yaitu proses perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI pertama. BPUPKI melakukan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda membicarakan rumusan dasar negara. Hasil dari panitia 9 ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, B. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juni sampai 17 Juli 1945 bertempat di Gedung Pejambon, Jakarta, dimulai pukul 10. Sidang dibuka oleh Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Hasil sidang BPUPKI kedua menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD. Panitia ini menyetujui rancangan preambul yang yakni Piagam Jakarta yang sudah ditandatangani pada 22 Juni 1945. Selanjutnya Pancasila pada masa setelah proklamasi. A. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. B. Pancasila masa Orde Baru. C. Masa Orde Reformasi. Yang pertama Gerakan Reformasi, yang kedua Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila, dan yang ketiga Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi. Masa setelah Orde Reformasi, Pancasila adalah dokumen politik dalam proses pembentukan negara baru, yakni kontrak sosial yang merupakan persetujuan atau kompromi di antara sesama warga negara tentang asas negara baru. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Menurut Harun Nasution, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philein, dan kata ini mengandung arti cita dan sophos dalam arti hikmah atau wisdom. Kata ini bersifat majemuk, berasal dari kata philos yang berarti sahabat dan kata sophia yang berarti pengetahuan yang bijaksana atau wished dalam bahasa Belanda, atau wisdom kata bahasa Inggris, dan hikmat menurut kata Arab. Rumusan kesatuan sila-sila sebagai suatu sistem. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan
suatu kesatuan yang utuh. Yang pertama, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Yang kedua, susunan kesatuan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Yang ketiga, hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Selanjutnya, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formalogis saja, namun juga meliputi kesatuan makna, dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas atau kuantitas, dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formologis. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar fundamental. Asas filosofis dari urgensinya bagi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Maka, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis. Dalam pengertian inilah, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Konsekuensinya, kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Selanjutnya, materi 4, yaitu Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Yang kedua, pengertian norma. Secara etimologis, kata norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang artinya patokan, pokok kaidah atau pedoman. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa istilah norma berasal dari bahasa Latin mos yang artinya kebiasaan, tata kelakuan atau adat istiadat. Selanjutnya, pengertian moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang artinya kesusilaan, tabiat, dan kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Selanjutnya, hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti, dan dihayati oleh manusia. Nilai dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia perlu lebih dikonkretkan serta diformulasikan menjadi lebih objektif, sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkret. Maka wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap tingkah lakunya. Selanjutnya, pengertian nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan napas humanis, karenanya Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja. Sekalipun Pancasila memiliki sifat universal, tetapi tidak begitu saja dapat dengan mudah diterima oleh semua. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai-nilai secara sadar. Selanjutnya, hierarki nilai. Hierarki nilai ialah serangkaian nilai baik yang lebih tinggi maupun lebih rendah, di mana susunan moral dan ideologi didirikan. Kita dapat mendefinisikan hierarki nilai sebagai struktur di mana kita menempatkan keyakinan dan sikap yang menentukan perilaku kita.
menetapkan masing-masing dari mereka sebagai kepentingan tertentu. Selanjutnya, etika politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Karena itu, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dan sebagai warga negara terhadap negara, hukum, dan sebagainya. Selanjutnya materi 5 yaitu pengertian asal mula Pancasila. Asal mula Pancasila secara langsung ada 4 teori, yaitu yang pertama kausa materialis. Artinya Pancasila merupakan intisari dari nilai-nilai luhur yang sudah ada puluhan tahun di Indonesia. Yang kedua kausa formalis, berarti bagaimana Pancasila terbentuk melalui proses formal seperti diskusi-diskusi dan musyawarah. Yang ketiga kausa efisien, berarti asal muasal karya atau kapan Pancasila ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara. Yang keempat, kausa finalis. Dalam kausa finalis yang menjadi titik berat adalah pada tujuan Pancasila, yaitu sebagai dasar negara dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pengertian asal mula Pancasila. Asal mula Pancasila secara tidak langsung ada 3, yaitu yang pertama, nilai-nilai yang menjadi unsur-unsur Pancasila sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar negara. Yang kedua, nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara dan dijadikan pedoman dalam memecahkan problem kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang ketiga, dengan demikian, asal mula tidak langsung Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri sebagai kausa materialis, yaitu sebagai asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia berpancasila dalam triprakara. Pancasila sebagai dasar negara terwujud dalam 3 asas, yaitu yang pertama Pancasila asas kebudayaan, yang kedua Pancasila asas religius, yang ketiga Pancasila sebagai asas kenegaraan. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, pengertian ideologi. Yang pertama, ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang memiliki sifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan pada sekelompok orang. Sedangkan ideologi tertutup memiliki sifat yang dogmatis dan a priori. Ideologi partikular dan ideologi komprehensiv. Kategori pertama diartikan sebagai suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya materi ke-6 yaitu makna ideologi bagi bangsa dan negara. Yang pertama, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, negara Pancasila. Bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirinya negara di dunia mengangkat nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang kemudian dikristalisasikan menjadi suatu sistem nilai yang disebut Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila sebagai ideologi reformatif, dinamis, dan terbuka artinya bahwa yang pertama bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan elastis. Yang kedua, mampu menanggapi perubahan sesuai perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, mengeksplosifkan nilai-nilai dasar secara lebih konkret. Paham negara terbagi menjadi 3, yaitu paham negara persatuan, paham negara kebangsaan, dan paham negara integralistik. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan. Yang pertama, negara berketuhanan, negara berkemanusiaan, persatuan Indonesia, hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Selanjutnya materi ke-7 yaitu Pancasila dan konsep ketatanegaraan. Yang pertama, pengertian Pancasila dan konteks ketatanegaraan. Setiap negara dibangun berdasarkan filsafat tertentu yang mengekspresikan aspirasi rakyatnya. Pancasila adalah sumber hukum materi, oleh karena itu, isi ketentuan hukum apapun tidak boleh bertentangan dengannya. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri daripada rangkaian artikel yang merupakan perwujudan pemikiran Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila terdapat di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi elemen yang menentukan kehadiran Undang-Undang Indonesia.
pemerintahan, asas negara, dan dasar Republik Negara Indonesia. Jadi, Pancasila adalah inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai posisi yang kuat dan tetap serta tidak boleh diubah. Selanjutnya, kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan. Pancasila adalah dasar dari ideologi negara Indonesia. Pandangannya telah diajarkan kepada warga negara Indonesia sejak kecil, dimulai dari kewajiban siswa sekolah dasar untuk membaca setiap butir agar dapat lebih memahami sejarah dan nilai-nilai Pancasila pada tahap pendidikan tinggi. Sistem pendidikan seperti itu tampaknya merupakan upaya untuk menciptakan pandangan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi yang tidak mungkin salah dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan terjadi pada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Selanjutnya, materi 8 yaitu Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, pengertian. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Dalam bahasa Latin berasal dari kata cum berarti bersama dengan, dan statuer berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang dasar. Selanjutnya, konstitusi, kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang diterapkan. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Selanjutnya, tujuan dan fungsi konstitusi. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenangnya pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Selanjutnya, 3 muatan pokok dalam konstitusi. Yang pertama, jaminan hak-hak asasi manusia susunan. Yang kedua, ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Yang ketiga, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Selanjutnya, sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. UUD 1945, 8 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1049. Konstitusi RIS 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950, 17 Agustus sampai 1950, 5 Juli 1959. UUD 1945, 5 Juli 1959 sampai sekarang. 2. Model perubahan konstitusi. Renewal adalah sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi negara keseluruhan, sehingga diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku. Selanjutnya, tata urutan perundang-undangan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan pemerintah, peraturan daerah yaitu peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan daerah desa. Selanjutnya, materi ke-9 yaitu lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 3 institusi pokok yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Lembaga-lembaga yang berada dalam suatu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam sistem pemerintahan negara Republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar hak asasi manusia yang ia miliki terpenuhi. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas hak asasi manusia orang lain. Hak asasi manusia setiap individu dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Dalam Islam sudah lebih dulu memperhatikan hak asasi manusia. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber ajaran normatif. Juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan bernegara, hak asasi manusia diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya materi yang ke-11 yaitu aktualisasi Pancasila. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek berbangsa dan bernegara kita harus berpijak pada esensi nilai-nilai sila Pancasila. Inti dari nilai sila Pancasila berpijak pada landasan ontologis manusia sebagai subjek pendukung utama sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung utama negara. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara dan negara adalah organisasi manusia atau perkumpulan yang hidup. 5. Sila Pancasila merupakan pedoman yang memuat nilai-nilai fundamental bangsa dalam menata kehidupan bangsa dalam segala aspek. Salah satunya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak diterapkan, tentu akan bertentangan dengan fitrah bangsa Indonesia dan akan menimbulkan kerusakan pada kehidupan bangsa itu sendiri. Sistem dan pembangunan ekonomi didasarkan pada nilai-nilai moral Pancasila. Tujuan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Manfaat mempelajari Pancasila selama 1 semester ini, kita dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar falsafah negara Indonesia. Ini tidak hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga membentuk kesadaran akan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, mempelajari Pancasila juga dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan pemahaman terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.